wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعزني الله وإياكم من الضلال والبدع. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subhi Masjid Nurul Iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan karunia-Nya kita sampai detik ini, kita sampai di pagi hari ini, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kemudahan, kita masih diberikan afiyah. Mudah-mudahan semua yang telah Allah berikan kepada kita adalah bentuk rasa kasih sayang Allah kepada kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa untuk selalu beribadah kepadanya. Maka dari itu, teruslah Bapak, teruslah ibu-ibu, teruslah abang-abang dan lain sebagainya untuk selalu bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, selalu melindungi keluarga kita, selalu menjaga diri kita semuanya dan keluarga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam ta'ala kita tujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita masih bisa melakukan sholat subuh, kemudian thalabul ilmi, ibadah-ibadah yang lain, itu sesuai dengan ajaran beliau dan juga sesuai dengan ajaran para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka bersyukur kita kepada Allah karena sampai detik ini pula semua aktivitas kita, semua kegiatan kita selalu berpatokan kepada Al-Quran, berpatokan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bergembiralah para jamaah semuanya, khususnya jamaah Masjid Nurul Iman. Bergembiralah para musyahidin al-kiram, para penonton di channel YouTube Nurul Imannya, karena ada dalam suatu hadis yang mudah-mudahan hadis ini menjadi sesuatu yang bagi kita itu apa yang sudah kita kerjakan semenjak bangun tidur kita sampai sekarang itu tidak lain Allah Subhanahu wa taala yang akan berakibat kepada kita di dalam sehari-harian kita.
Hadisnya dari seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anillah. Jadi hadis ini hadis qudsi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Annahu yaqulu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hadis ini hadis qudsi yang bunyinya seperti ini. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, irka'li min awwalin nahari arba'a raka'atin akfika akhirahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui lisannya, dan ini perkataan Allah melalui lisan Rasulullah, wahai anak Adam, irka'li, rukuklah kalian kepadaku, fi awwalin nahari, yakni kalau para ulama mengatakan bahwa fi awwalin nahari di sini ada yang mengatakan sholatu duha, karena sholat duha adalah awal peribadatan yang dilakukan oleh seorang muslim. Tapi ada juga riwayat yang lain. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, sami'tu Syekhul Islami, Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad mendengar dari gurunya Syekhul Islam, bahwasanya Syekhul Islam mengatakan fi awwalin nahari di sini adalah hadhil arba'u indi. Menurut pendapatnya Syekhul Islam adalah sholatul fajri wa sunnatuha, sholat subuh 2 rakaat dan juga sholat sunnah sebelum, atau yang kalau kita bilang tadi adalah sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akfika akhirahu, kata Allah, saya akan jamin dia sampai selesainya hari tersebut. Jadi tidak ada sesuatu yang kita lakukan, khususnya dimulai di pagi hari, kemudian kita sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, kemudian kita sholat subuh 2 rakaat, jadinya 4 rakaat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, akfika akhirahu, maka akan saya cukupkan di hari-harinya itu. Apa maksud dari dicukupkan hari-harinya itu? Kesehatannya diberikan, dijamin sama Allah, tidak akan diberikan sesuatu yang tidak akan bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika di pagi hari kita kemudian kita lakukan dengan ketaatan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan di hari-hari kita itu sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subuh, barang siapa yang salat subuh, bi dhimmatillah, maka Allah akan menjamin dirinya." Maka bersyukurlah para jamaah yang pada pagi hari ini masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, baik itu sholat tahajudnya, baik itu sholat 2 rakaat sebelum sholat subuhnya, kemudian ditambah sholat 2 rakaat ini, kemudian ditambah juga dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak lakukan, apa yang sudah kita lakukan bernilai semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala dan akan kita mendapatkannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Nurul Iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam Al-Qur'an
140 surat atau 114 surat? 114 surat, insya Allah. 114 surat. Dari 114 surat, kalau kita rinci Al-Quran yang kita baca, ulama mengatakan sepertiganya adalah berbicara tentang akidah, sepertiganya di dalam Al-Quran bercerita tentang hukum-hukum Allah, dan sepertiganya adalah bercerita tentang kisah-kisah. Jika dihitung para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang mengatakan bahwa kisah-kisah di dalam Al-Quran itu kalau diulang-ulang itu tidak lebih daripada 200 kisah. Sedangkan 200 kisah yang di dalam Al-Quran itu sifatnya berulang-ulang. Ada juga yang mengatakan ulama, kalau berbicara tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran, kalau berbicara tentang kisah yang besar atau kisah yang tidak dipotong-potong, di mana kisah tersebut hampir daripada Al-Quran itu berbicara tentang per surat itu adalah tentang kisah-kisah, itu tidak lebih dari 70 sampai 80 kisah-kisah dalam Al-Quran. Di sini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Yusuf ayat 111, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Al-Quran tersebut sepertiganya itu adalah berbicara tentang kisah-kisah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 11 yang berbunyi, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sesungguhnya kisah-kisah mereka, para orang-orang soleh terdahulu, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para umat-umat terdahulu, kaum-kaum yang dulu pernah diazab oleh Allah, permisalan-permisalan kisah-kisah antara kisahnya Qabil dengan Nabil dan lain sebagainya, itu adalah ibrah liulil albab, agar para umat-umat yang hidup di zaman tersebut tidak mengulangi dan bisa berpikir dan merenungi bahwasanya setiap kisah-kisah tersebut memiliki pelajaran. Kisah-kisah para nabi dan rasul itu memiliki pelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Dan pada pagi hari ini kita ingin membahas satu kisah yang sangat menarik bagi saya, dan mungkin juga menarik bagi bapak-bapak dan juga para penonton Masjid Nurul Iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yaitu kisah seorang yang masyhur, Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa yang tidak kenal dengan Nabi Ibrahim? Yang terkenal Abul Anbiya, pemimpin para nabi, yang mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi bekal bukan hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak atau seorang pemuda yang masih memiliki orang tua, atau kita balik, seorang ayah yang masih memiliki anak, atau kita balik lagi, seorang teman ketika mempunyai teman, sahabat dengan sahabat yang lain, yang insya Allah kita akan bahas di pagi hari ini yang penuh barokah ini, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada handphonenya, yang sedang memegang Al-Quran atau mushaf, bisa dibuka surat Maryam ayat 41 sampai 45. Yang megang Qurannya, yang megang handphonenya, bisa itu sambil kita membahas ayat
surat Maryam ayat 41-45. Berbicara tentang kisah Ibrahim, bagaimana dialog Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya. Yang ini bisa jadi sesuatu yang bagi kami atau bagi saya khususnya sesuatu yang langka, sesuatu yang bisa berguna bagi seorang anak dan juga ayahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Wadhkur fil kitabi Ibrahim, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Nabi Ibrahim dijuluki siddiqan, yaitu orang yang jujur. Nabi Ibrahim terkenal dengan kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan siddiq di sini adalah di mana dia itu Nabi Ibrahim alaihissalam selalu membenarkan wahyu dan tidak ragu kepada apa yang wahyu disampaikan oleh Nabi Ibrahim melalui malaikat Jibril alaihissalam. Setiap wahyu yang datang kepada Nabi Ibrahim tidak ada keraguan bagi mereka, bagi Nabi Ibrahim itu sendiri, selalu mengimani dan selalu jujur. Kalau kita bilang kisah-kisah Nabi Ibrahim itu rata-rata menjadi peribadatan seorang hamba di zaman sekarang. Urusan haji, umrah, bahkan Idul Adha dan lain sebagainya, ataupun kisah-kisah Nabi Ibrahim kebanyakan sampai sekarang bisa dijadikan adalah hampir dari peribadatan-peribadatan yang Allah perintahkan kepada kita tidak lain sumbernya daripada Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu kana siddiqan, orang yang paling jujur ketika menerima wahyu dan membenarkannya pula. Dan kisahnya juga sudah ma'ruf bagaimana kita selalu melaksanakan yang namanya Idul Adha, menyembelih kurban. Bagaimana keimanan Ibrahim, jujurnya Nabi Ibrahim ketika mendapatkan mimpi, dan mimpi tersebut adalah untuk menyembelih anaknya. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam ragu terhadap apa yang sudah mendapatkan wahyu darinya? Makanya dijuluki innahu kana siddiqan nabiyya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengannya Nabi Muhammad SAW, Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan kisahnya Nabi Ibrahim kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para manusia yang ketika memang hidup di zaman Rasulullah SAW, dan walaupun yang sekarang kita juga alami. Ayat 42, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat lagi para jamaah, idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Menurut para ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat ya abati, wahai ayahku, menurut pakar bahasa Arab, kata-kata dengan kalimat ya abati, wahai bapakku, itu adalah panggilan yang lembut, panggilan kasih sayang, panggilan yang penuh dengan kasih sayang, di mana Ibrahim memanggil bapaknya dengan kalimat ya abati, wahai ayahku, wahai bapakku. Dan realitanya kita
Di zaman sekarang seorang anak biasanya manggil dengan orang tuanya paling be, ya, dad, pi, ya. Tapi kalau orang-orang terdahulu khususnya di dalam Al-Quran menyebutkan bagaimana sosok Nabi Ibrahim ketika berdialog dengan bapaknya dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang penuh dengan kasih sayang, dengan kalimat ya abati, wahai ayahku. Dalam ayat ini juga para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya abati lima ta'budu ma la yasma. Mengapa engkau wahai ayahku menyembah sesuatu yang tidak mendengar, wala yubsir, dan juga tidak melihat, wala yughni anka syai'a, dan tidak bisa mengerjakan sesuatu apapun. Maksudnya di sini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sosok Nabi Ibrahim. Tadi kita ambil faedah dari kata ya abati, wahai ayahku. Yang kedua, kita juga bisa ambil hikmah. Kita juga bisa mengambil pelajaran bahwasanya saya semakin yakin bahwa seorang nabi itu, seorang rasul itu orang yang cerdas. Dan mohon maaf, di zaman sekarang para ulama-ulama usul, ulama-ulama yang buruk, yang mungkin bapak ibu semuanya dengar di YouTube, ustadz-ustadz dan lain sebagainya, ulama-ulama yang dimana mereka kebanyakan ketika mengajak para jamaahnya adalah orang-orang yang ma laisa lahu ilm, mereka tidak punya ilmu. Tapi sedangkan Ibrahim di sini, Nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salam, dan juga para nabi-nabi yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Bagaimana sosok Nabi Ibrahim ketika menasihati bapaknya dengan argumen yang logis. Hai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar? Percuma kamu berdoa, tetap berhala ini tidak akan mendengar. Wala yubsir, percuma wahai bapakku engkau menyembah berhala ini, dia tetap tidak bisa melihat. Wala yughni anka syai'a, wahai bapakku berhala ini tuh gak bisa ngapa-ngapain. Kenapa engkau sembah? Itu kan satu dialog seorang Ibrahim kepada bapaknya. Siapa nama bapaknya Nabi Ibrahim? Azar. Biar bapaknya tuh mikir, biar ayahnya tuh mikir bahwa ini itu sesuatu yang argumennya ada logis, yang dimana setiap orang diberi oleh Allah akal, mestinya akal tersebut bisa digunakan kepada haknya. Ya. Makanya kita bisa ambil kesimpulan dari surat Ibrahim ayat 42 ini bahwasanya dakwah itu harus dimulai dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Saya tidak berbicara kepada bapak-bapak semua di sini. Saya yakin bapak rojulun mustaqim, abang-abang, bapak-bapak yang ada di sini orang-orang yang lurus. Tapi ada sebagian kita, anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin yang sekarang orang tuanya, masya Allah, kalau kita bilang mungkin belum dapat hidayah, tapi menyekolahkan anaknya di pesantren dengan niat anaknya ingin menjadi sesuatu yang bermanfaat dan lebih pintar, soleh daripada dirinya. Tapi ketika sudah sampai pesantren menuntut ilmu selama 6 tahun, menuntut ilmu selama 7 tahun, atau kita sebaliknya deh, misalkan seorang pemuda
yang sudah kenal dakwah sunnah, yang sudah kenal dakwah yang lurus ini, kemudian mereka dengan sungguh-sungguhnya berdakwah di jalan Allah, ketika bapaknya itu sendiri masih berpikiran, maksudnya masih berakidah-akidah yang sesat, akidah yang belum lurus, tapi menasehati ayahnya dengan dakwah yang keras, dengan dakwah yang kalau kita bilang wahai bapakku, kalau kita bilang pak sholat, kenapa nggak sholat? Saya punya santri, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seorang akhwat, dia curhat kepada istri saya sambil nangis. Santriwati ini hafidhatul Quran, menghafal Al-Quran. Ucuk-ucuk datang kepada istri saya, curhat. Bunda, manggilnya bunda. Santri-santri perempuan itu kalau kepada istri saya itu manggilnya bunda, biar dekat. Karena santri-santri yang kita urus itu santri-santri yatim dan duafa, yang mereka tidak diberikan kasih sayang kepada orang-orang tuanya. Ada yang orang tuanya seorang amin, ada orang tuanya seorang preman, dan banyak orang tua yang tidak peduli dengan anaknya. Makanya ketika kita masuk ke dunia mereka, gimana caranya mereka bisa masuk juga, dan juga kita berikan kata-kata yang memang mereka kita ini perhatian kepada mereka. Nangis bapak-bapak, kucuk-kucuk nangis, kemudian cerita, Bun, tolong doain ayah saya. Kenapa ayahnya sampai sekarang nggak sholat? Padahal anaknya dimasukin pesantren dan sudah hafal Quran 30 juz. Maka para pemuda yang masih muda di sini, ketika melihat sesuatu kemungkaran, suatu kemaksiatan dari orang tua kita, jangan langsung kita nasihatin dengan sesuatu yang kasar, dengan menghardik dan lain sebagainya. Pak, jangan lakuin ini, nanti masuk neraka. Lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam, begitu lembutnya, diajak dialog dulu. Ya abati, lima ta'budu, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak melihat, sesuatu yang tidak bisa mendengar, tapi engkau sembah? Kenapa? Dipikir, diajak berpikir dulu. Begitu pula kita yang masih memiliki orang tua kita masih belum mengenal sunnah, sabar, lihat dialognya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu step by step, langkah per langkah. Dan walaupun semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tahu bahwa azar sudah begitu kerasnya Nabi Ibrahim berdakwah dengan cara lembut, tapi Allah masih tidak memberikan hidayah kepadanya. Maka di sisi ini, di pagi hari ini, kita saling tadzkir, menasihati bahwa kita alhamdulillah masih diberikan Allah Subhanahu Wa Taala hidayah sunnah. Maka di antara adab-adab kita kepada orang tua kita adalah melembutkan cara ngomong kita untuk dakwah kepadanya. Dari ayat 42 kita bisa mengambil kesimpulan bahwa berlembut-lembutlah dalam berdakwah kepada orang tuanya. Yang kedua adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdialog dengan ayahnya, yaitu menggunakan argumen yang logis, bahwasanya itu bisa menjadikan seseorang ketika awalnya lembut, mainnya di hati. Ya abadi, wahai bapakku, tahu anaknya ketika bapaknya dihormati, bapaknya dicintai, itu pasti akan ngena di hati bapaknya. Kemudian Nabi Ibrahim dengan apa? Argumen-argumen yang logis dengan akal. Bayangin di sisi bagaimana dakwahnya para nabi, mainnya di hati, mainnya di akal. Kalau sudah dua ini saling pop aja, hatinya kena, akalnya berpikir, Masya Allah. Mudah-mudahan itu menjadi sebab diterimanya hidayah. Allah senang kepada pendakwah tersebut, Allah senang kepada anak-anak yang memang dimulai dengan lembut,
kemudian dimulai juga dengan dialog untuk seorang tuanya untuk berpikir. Jamaah Masjidul Iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayat berapa tadi? Ayat 42. 43, ayat 43, dilihat lagi Bapak Al-Qur'annya, mushafnya, yang di elektroniknya ataupun yang di mushafnya. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Lihat bagaimana thariqah, uslub, metode Nabi Ibrahim dari satu argumen ke argumen setelahnya. Wahai ayahku, inni qad ja'ani, sesungguhnya telah datang kepadaku minal ilm, yaitu ilmu, malam ya'ti, yang tidak diberikan kepadamu, hanya diberikan kepadaku Nabi Ibrahim. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ahdika siratan sawiyya. Ayat 43 ini, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika seseorang memulai dakwah harus didasari dengan ilmu. Dan ilmu ini yang didapati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ilmu yang datangnya dari Allah berupa wahyu, bukan atas kepribadian Nabi Ibrahim itu sendiri. Kalimat fattabi'ni, ikutilah aku. Kalimat di sini kalau dibilang adalah sesuatu kalimat yang tidak memaksa. Kata Nabi Ibrahim, fattabi'ni, ikutilah aku wahai bapakku. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan kalimat ikutilah aku, bukan yuk, dipaksa. Makanya metode dakwah yang di zaman sekarang khususnya untuk bisa ngena kepada hati manusia, ngena kepada khususnya para bapak-bapak yang masih belum jalannya jalan yang lurus, atau anak-anak yang memang anak-anak tersebut masih belum sholat 5 waktunya, masih belum benar, itu adalah metodenya dengan cara tidak dipaksa. Fattabi'ni, ikutilah aku. Ahdika siratan sawiyya, niscaya engkau akan mendapati dirimu atau mendapati jalan yang lurus. Anak zaman sekarang kalau dipaksa biasanya ujung-ujungnya akan berontak. Anak kalau dipaksa di zaman sekarang, ya kalau kita berbicara tentang muru auladakum, suruhlah anak kalian untuk sholat di waktu 7 tahunnya, 10 tahunnya dipukul dan lain sebagainya. Kalau kita praktekkan sekarang, mungkin bisa saja wahai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang wajib kita ikuti perintah Rasulullah. Tapi kalau bisa dengan mengajak seseorang untuk jalan kepada jalannya yang baik dan lurus, lihatlah bagaimana metode Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah, ketika berdialog kepada bapaknya dengan kalimat fattabi'ni, ikutilah aku. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siratan sawiyya, jalan yang lurus. Kita ambil kesimpulan bahwa jalan yang lurus adalah jalan mengikuti agama Islam. Lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam, kalau kita ingin mengajak seseorang untuk jalan kepada jalan yang lurus,
maka ajarilah seseorang tersebut dengan ajaran Islam dan juga dengan sesuai dengan ala fahmi salafil ummah ahlus sunnah wal jamaah. Berarti dari ayat 42 ini, 43 ini kita ambil kesimpulan bahwa metode dakwah yang harus dimiliki oleh seseorang ketika ingin berdakwah kepada keluarganya, saudaranya, kerabatnya harus berilmu. Nah, kita lanjut ke ayat 44. Ya abati la ta'budu syaitan, la ta'budu syaitan. Wahai bapakku Nabi Ibrahim, janganlah engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahman. Bahwasanya syaitan itu jelas kerjaannya hanya bermaksiat kepada Allah. Kerjaannya syaitan adalah selalu mengajak orang-orang untuk beribadah kepadanya. Dan kita juga tahu bahwasanya inna syaitan, sesungguhnya syaitan aduun, musuh nyata buat kita. Ya kan, kalau kita lihat bagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim kepada bapaknya Azar, itu jelas bahwa orang yang menyembah berhala tidak lain adalah menyembah syaitan. Karena syaitan yang dia masuk ke dalam berhala-berhala, masuk ke dalam patung-patung ketika di zamannya itu, kemudian berbicara, ngomong dan lain sebagainya, kemudian menyebabkan orang-orang beriman kepadanya. Jadi pada hakikatnya orang yang beribadah kepada asnam, ausan, berhala-berhala, pada hakikatnya mereka adalah beribadah kepada syaitan. Ya. Dan yang terakhir para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-45 ini yang sangat luar biasa. Poinnya di sini. Ayat 45. Ya abadi, wahai ayahku, wahai bapakku, inni akhafu, sesungguhnya saya takut, kata Nabi Ibrahim. Inni akhafu, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya ini saya takut. Ayyamassaka, wahai bapakku, saya ini takut seandainya kamu ini nanti kena azab minar rahman, dari zat yang maha pengasih penyayang. Lihat dakwahnya Nabi Ibrahim. Kita kenal bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Seorang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi bisa berubah Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kesyirikan seorang hamba yang tadinya Allah itu zat maha pengasih lagi maha penyayang, bisa berubah mengazab hamba tersebut karena memang hamba tersebut yaitu menyekutukan Allah. Kita berhenti di kalimat inni akhafu ayyamassaka azab. Wahai bapakku, saya ini takut kalau engkau nanti terkena azab Allah. Coba deh yang masih punya orang tua, yang belum jalannya masih jalan yang belum lurus, masih belum kenal sunnah, masih belum kenal Al-Quran, masih jauh dari apa-apa yang sudah dia pelajari di dalam Islam. Bisa gak kalimat ini dipraktekkan untuk orang tua kita? Wahai ayahku, wahai mama, wahai ibu, wahai mami, wahai papi, saya takut kalau engkau selalu jalan kepada jalan yang tidak benar ini, nantinya engkau akan diazab oleh Allah. Uslub metode Nabi Ibrahim alaihissalam begitu sayangnya kepada bapaknya. Terkadang orang yang sayang itu, sayang yang hakiki, bukan hanya menyuruh kepada sesuatu yang sifatnya dunia. Jadi kalau bapak sayang kepada anaknya atau anak sayang kepada orang tuanya, bukan hanya dijor-jorin untuk perkara dunia, bukan, tapi
Cinta yang hakiki seorang anak ke bapaknya atau seorang bapak ke anaknya, cinta yang hakiki adalah ketika mengingatkan orang-orang terdekatnya, mengingatkan orang-orang kerabatnya dengan kalimat ini, inni akhafu ayyamassakal adzab. Jadi kalau ada bapak dan ibu kita masih belum memahami Al-Quran dan Sunnah, ingat kata-kata ini akhaf, saya takut kalau engkau nanti diajab sama Allah, wahai ibuku, wahai bapakku. Dan kalau kita balik sekarang ayat ini kan berbicara tentang Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Sekarang kita balik di zaman kita sekarang, antara ayah ke anaknya. Sok dipikirin deh, kita berpikir sekarang. Ibratun liulil albab. Kisah-kisah di dalam Al-Quran itu bukan hanya sebatas dibicarakan kisah-kisah saja, tapi gimana kita bisa mengambil pelajaran daripada kisah-kisah para nabi-nabi terdahulu. Kita balik sekarang antara orang tua dan anaknya. Ketika anaknya melakukan kemaksiatan, ketika anaknya tidak melakukan sholat 5 waktu, ketika anaknya merokok, ketika anaknya narkoba, ketika anaknya melakukan sesuatu yang tidak baik menurut Islam, bisakah bapak-bapak mengucapkan kalimat ini? Tarik tuh anaknya, kemudian bilang, ya bunai, wahai anakku, ini akhafu, saya takut engkau itu nanti ayyamassakal adzab. Saya takut engkau nanti diazab sama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sedangkan kita di zaman sekarang, kalau anak kita melakukan sesuatu yang tidak baik, hanya marah doang. Mukanya yang Masya Allah, kalau orang tua marah kan ngambil pukulan, ngambil pisau, ngambil alat jemuran untuk mukul anaknya, tapi gak pernah ngingetin anaknya dengan sesuatu apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya, inni akhafu ayyamassakal adzab minar rahman. Antara ayahnya orang tuanya dengan anaknya. Sekarang kita bisa juga aplikasikan ayat ini antara sahabat dengan sahabatnya. Abang-abang, bapak-bapak di sini saya yakin ngajinya Masya Allah sudah tahu ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah, ini wajib, ini sunnah. Tapi kan masih banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masih belum kenal sunnah. Jangan dihardik, jangan dicaci, jangan dimaki, apalagi kita acu kepada tetangga kita dan lain sebagainya. Praktekkan ayat ini, inni akhafu ayyamassaka. Saya takut temannya, sahabatnya, saya takut kalau kalian melihat sesuatu yang mungkar dilakukan sama mereka, jangan didiemin. Seorang khalifah yang bernama, kalau ulama mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz itu adalah khalifah yang ke-5. Seorang khalifah muslimin, Umar bin Abdul Aziz saja, seorang pemimpin yang dunia ada di tangannya, yang mau ngapa-ngapain bisa. Ketika dia bersama teman-temannya dan sahabat-sahabatnya, apa kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu atau rahimahullahu taala juga bisa. Qala Umar bin Abdul Aziz li sahibihi, dan ketika Umar bin Abdul Aziz bersama dengan sahabatnya, apa yang terlantun dari lisannya Umar bin Abdul Aziz? Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, idza ra'aitumuni, jika engkau melihatku, qad dalaltu tariqa, ketika berjalan di atas muka bumi ini, yaitu berjalan di jalan sesuatu yang
sesat di jalan sesuatu yang mungkar, apa kata Umar bin Abdul Aziz? Fakhudh bimajami'i thiyabi. Kata beliau Umar bin Abdul Aziz, fakhudh bimajami'i thiyabi, tarik bajuku sekeras-kerasnya. Wa hudzani hudzan anifa, kemudian goncangkan diriku dan jatuhkan aku. Kemudian bilang di telingaku, kata Umar bin Abdul Aziz, ya Umar, ittaqillah fa anta satamut. Ketika saya sudah terjatuh, ketika baju saya kamu tarik dan saya sudah digoncangkan sama kamu terjatuh, maka katakan di telinga saya, wahai Umar, bertakwalah kepada Allah, fa innaka satamut, sesungguhnya kamu ini nanti akan mati, kamu akan binasa. Seorang sahabat yang takut sahabatnya masuk neraka. Seorang sahabat yang takut seandainya terjatuh dalam kemaksiatan. Gak apa-apa, tarik tuh teman kita, sahabat kita. Kalau memang dia berjalan kepada jalannya syaitan, mabuk, merokok dan lain sebagainya. Itu sekelas Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, menasihati dirinya di depan para sahabat-sahabatnya. Kalau dia salah jalan, tarik bajunya, goncangkan dia dan katakan, ittaqillaha ya Umar, bertakwalah kamu wahai Umar, innaka satamut. Begitu pula kita sekarang yang memiliki sahabat, teman-teman yang masih dalam kemaksiatan, yang masih ngerokok, yang masih narkoba, yang masih lain sebagainya. Tidaklah salahnya kita nasihatin mereka dengan kalimat, inni akhafu ayyamassakal adab. Saya takut kalau engkau nanti akan diazab oleh Allah dengan sebab kemaksiatanmu. Ya Allah. Sudah Pak, sholat kita sudah ya. Jadi saya semakin yakin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta yang hakiki adalah ketika seseorang itu bukan menasihati anaknya, orang tuanya, sahabatnya dengan perkara dunia, tapi cinta yang hakiki adalah ketika dia menasihati kerabat, sahabat dan lain sebagainya, itu juga perkara akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini yang berkaitan dengan surat Maryam ayat 41-45 ini bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan bagaimana dialog, hiwar, percakapan antara Nabi Ibrahim dengan Azar, dengan bapaknya, bisa jadi modal buat kita. Berapa kalimat ya abadi, ya abadi, ya abadi, ya abadi, sampai 4 kali, wahai bapakku, wahai ayahku. Tapi di zaman sekarang begitu tidak sabarnya anak-anak kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya salah jalan, ingetin. Bukan ngambek, bukan zaklan, bukan kesel. Karena orang tuanya tahu. Jangan sampai anaknya nanti akan diazab dengan sebab kedurhakaannya, dengan sebab kemaksiatannya. Tapi kalau orang tua sudah mengingatkan sesuatu akhirat, berarti itu adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya ataupun anaknya kepada orang tua. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang memang terjatuh dalam kata-kata saya dari semenjak tadi sholat subuh sampai sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita tutup majelis kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.